Ma'asyiral muslimin, baru terasa bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, di mana masjid musola banyak orang yang menunaikan sholat berjamaah sunnah puluhan rakaat. Itu berkahnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, yang akhirnya mudah-mudahan segala ibadah kita terima Allah dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala salah dan dosa. Dengan memperbanyak istighfar, sehingga diperintahkan oleh Nabi setelah selesai sholat pun kita diperintahkan istighfar. Kenapa? Karena di dalam sholat pun kita tetap berdosa. Kita bisa khusyuk di dalam niat saja. Ketika setelah itu hati kita kemana tahu. Bahkan ulama mengatakan istighfar muhtaju minal istighfar. Istighfar kita itu butuh dengan istighfar pula. Sampai begitu pentingnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar adalah salah satu tali pengaman daripada turun azabnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Kami Allah tidak akan menurunkan azab kepada umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama engkau masih ada di tengah mereka. Tidak seperti umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh alaihi salam, umatnya, bahkan anaknya, bahkan istrinya terlihat tenggelam di matanya. Umat Nabi Lut alaihi salam terlihat oleh mata kepalanya bahwasanya keluarganya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikkan tanahnya yang di atas menjadi di bawah. Dan banyak nabi-nabi lain, akan tetapi khusus teristimewa untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun umatnya durhaka, tidak akan diturunkan azab oleh Allah selama Nabi Muhammadnya masih ada. Ini teristimewa. Nabi pun merasa diistimewakan, akan tetapi beliau menangis. Bagaimana kalau aku sudah tiada? Apakah umat itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah menjawab, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak akan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan azab walaupun umat itu durhaka kepada Allah dan engkau sudah tiada di muka bumi ini selama mereka masih beristighfar. Begitu besar dahsyatnya manfaat daripada istighfar. Dan di dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya agar beristighfar. Faqul tastaghfiru innahu kana ghafar. Kata Nabi Nuh, beristighfarlah wahai kalian kaumku, innahu kana ghafar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dan dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-hartamu dan anak keturunanmu. Wa ja'alnakum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan taman-taman yang indah, taman-taman yang subur bagimu. Wa ja'alnakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sungai-sungai mengalir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Jadi dengan adanya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan terselamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diturunkan hujan yang barokah,
bukan hujan ajar, hujan yang penuh kesuburan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak rezeki dan keturunan, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebun-kebun, taman-taman yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan air lewat sungai-sungai. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dilenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu mengakui kesalahan-kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.